Kita awal informasi pagi hari ini, seorang polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtibnas di wilayah Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur ditampar dan diancam senjata tajam oleh seorang pria yang tengah mengamuk di jalan menggunakan pengguna jalan. Video tersebut pun viral Jumat pagi. Inilah rekaman video amatir saat seorang pria mengamuk di tengah jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sambil mengancam menggunakan senjata tajam, pelaku menakut-nakuti pengendara mobil dan motor yang melintas. Seorang petugas kepolisian yang tengah berpatroli mendatangi pelaku dan berusaha membujuknya agar tak membuat onar. Setelah mau dibujuk, namun tiba-tiba pelaku menampar petugas dan mengancam dengan senjata tajam. Petugas pun akhirnya melumpuhkan pelaku dan langsung dibantu oleh petugas TNI, PPSU, dan Pol PP yang ada di lokasi. Kan mau mogok ya. Terus? Oh, abang sempat nyamperin tuh? Iya. Tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk kabur. Ngamuk-ngamuk ke abang ya? Itu ngamuk-ngamuk dia udah ngeluarin senjata tajam? Belum lihat. Oke. Pas saya dikejar baru dia ngeluarin apa? Pisau? Kayak belati gitu ya. Kayak belati gitu. Diketahui pelaku merupakan warga Bintara, Bekasi, Jawa Barat, diamankan dan menjalani pemeriksaan di Polsek Pulau Gadung berikut barang bukti senjata tajam. Dari hasil tes urin, pelaku diketahui positif narkoba jenis sabu. Amankan ke Polsek, kita tes urin. Ternyata yang bersangkutan ini positif menggunakan sabu-sabu. Ya. Karena mereka masih memberontak dan teriak-teriak, akhirnya kita bawa ke rumah sakit Kramat Jati. Untuk penanganan lanjut, apakah dia ada gangguan jiwanya atau apa, maka jiwanya belum stabil, jadi belum bisa diminta keterangan. Petugas membawa pelaku ke rumah sakit Polri Kramat Jati guna menjalani tes kejiwaan untuk selanjutnya diperiksa intensif. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ternyata mau membayar uang parkir, seorang petugas parkir di kawasan Bundo Kanduang, Pasar Raya, Kota Padang cekcok dan mengacungkan golok kepada seorang pengemudi. Aksi tersebut pun viral usai diunggah oleh anak korban ke media sosial. Video berdurasi 3 menit ini viral di media sosial usai diunggah oleh anak korban pengancaman. Korban yang tengah berada di dalam mobil didatangi oleh seorang juru parkir di kawasan Bundo Kanduang, Pasar Raya, Kota Padang yang meminta uang parkir. Namun korban tidak mau memberi dengan alasan ia tidak turun dari mobil sehingga menganggap tidak perlu membayar uang parkir. Pelaku tersulut emosi lantaran sudah basah kuyup kehujanan memarkirkan kendaraan korban namun tidak dibayar. Cekcok pun berlanjut saat korban turun dari kendaraan dan terjadi aksi perkelahian yang berujung pelaku mengacukan senjata tajam ke arah korban. Berbekal video viral, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang pun meringkus sang juru parkir. Pelaku pun dibawa ke Polresta Padang guna pemeriksaan. Tukang parkir yang meminta paksa kepada sopir yang hanya berdiri, bukan parkir, hanya berhenti menunggu istrinya belanja. Jadi untuk si tukang parkirnya memaksa meminta sambil mengeluarkan kata-kata kotor dan sempat juga melakukan pengancaman mengambil sebilah parang dan mengancam si pengendara mobil tersebut. Usai menjalani pemeriksaan, pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban atas apa yang ia lakukan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 orang anggota Ormas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan penganiayaan di sebuah kios buah di Jalan Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Ya, keduanya dalam kondisi mabuk saat melakukan pemerasan disertai penganiayaan kepada pedagang buah. Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap 10 anggota Ormas yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan disertai pengerusakan dan penganiayaan kios buah di Jalan Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Setelah menjalani pemeriksaan, polisi menetapkan 2 orang tersangka, yakni SA dan AM, yang terbukti melakukan aksinya dalam kondisi mabuk. Sementara 8 lainnya tidak terbukti ikut serta dalam kejadian dan hanya dikenakan wajib lapor. Motif kedua tersangka melakukan aksinya karena kesal. Tuntutannya meminta uang sebesar Rp35.000 tidak dipenuhi, namun hanya diberikan Rp10.000.
Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa batu konblok, lampu, flash disk yang berisi rekaman kejadian, dan beberapa baju para pelaku. Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, maka didapatkan 2 orang pelaku yang memang secara nyata dan jelas melakukan tindakan pengerusakan terhadap barang dan fasilitas yang ada di toko buah tersebut, serta melakukan aksi penganiayaan terhadap 2 orang pemilik toko. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam pidana 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, penyanyi grup band Republik Ruri alami kecelakaan setelah motor gede alias moge yang dikendarainya menabrak batu besar di Jalan Raya Cijengjing di Ciamis, Jawa Barat. Sempat dirawat di rumah sakit daerah Ciamis, namun karena kondisinya yang alami cukup parah, sang vokalis kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Inilah video amatir yang merekam detik-detik evakuasi pengendara motor gede alias moge yang mengalami kecelakaan menabrak batu besar di Jalan Raya Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Korban pun terkapar di pekarangan rumah warga. Beberapa orang berjaket terlihat menghampiri korban lalu mengevakuasinya ke mobil pick-up. Belakangan diketahui pengendara moge itu yakni Ruri, vokalis band Republik. Sementara moge terlihat rusak namun dalam kondisi mesin masih menyala. Menurut warga, kecelakaan tunggal itu terjadi ketika moge melaju dari arah Ciamis menuju Pangandaran. Saat berada di jalan tikungan, moge tiba-tiba oleng ke kiri jalan hingga akhirnya menabrak tumpukan batu besar. Bahkan korban sempat terpental hingga 2 meter. Nikung gitu, ada motor nikung gitu ya. Oh, turun ke ini. Itu dari arah mana motor, Bu? Dari arah Ciamis. Oh, itu berapa orang yang Ibu tahu? 6 motor. Itu motornya ada motor polisi juga. Ada motor polisi. Itu kondisi orangnya gimana di sini, Bu? Sadar nggak lagi itu? Sadar. Tapi kelihatan ada luka. Katanya luka darah. Korban sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Ciamis, namun karena kondisi korban mengalami luka yang cukup serius, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Muslim melaporkan. Sebuah pabrik daur ulang plastik di pemukiman padat penduduk di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar hebat. Ya, 2 rumah warga ikut dilalap si jago merah. Diduga api akibat hubungan arus pendek listrik. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari kebakaran pabrik daur ulang plastik di Jalan Raya Pasuruan Malang, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat api kian membesar dan melahap 2 rumah warga yang berdekatan dengan pabrik. Warga pun berusaha menjinakkan api dengan mesin pompa untuk menyedot air di sungai, khawatir api merambat luas ke rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa karena saat kebakaran ada aktivitas buruh pabrik. Dugaan sementara api akibat korsleting listrik. Untuk rumah warga ada 2 yang merembet tapi sudah kita padamkan. Untuk kronologinya, informasinya dari saksi dari korsleting arus listrik ya. Sebanyak 6 mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Sementara akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai lebih 2 miliar rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman gang sempit di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu sore. 2 rumah warga dan 8 kamar kos ludes terbakar api. Musibah kebakaran melanda permukiman gang sempit Jalan Sulaiman, Palmerah, Jakarta Barat. Kobaran api yang sangat besar membakar sebuah rumah warga dan rumah yang dijadikan kos. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan kobaran api. Hembusan angin kencang membuat api melahap habis 2 bangunan ini. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini mengakibatkan 2 rumah warga dan 8 kamar kos ludes terbakar api.
Alhamdulillah nggak ada. Pak, berapa unit mobil damkar dan berapa persen yang digerakkan dalam proses pemadaman? Diberangkatkan sekitar 14 unit, yang 13 unit dari Jakarta Barat, 1 unit dari Jakarta Selatan. Kendala pada proses pemadaman ini apa sih, Pak? Alhamdulillah hari ini nggak ada kendala karena kebetulan pas hari libur, ya Pak, juga sumber airnya juga dekat. Berselang 1 jam, kebakaran ini berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Gianyar, Bali pada Sabtu pagi. Gempa yang berpusat di kedalaman cukup dangkal, yakni 10 km, membuat gempa cukup kuat terasa dan membuat panik warga. Warga di Kabupaten Gianyar, Bali dibuat panik dengan terjadinya gempa bermagnitudo 4,9 pada Sabtu pukul 9.51 WITA. Gempa yang berpusat di darat dengan kedalaman 10 km membuat guncangan gempa cukup kuat dirasakan warga. Warga pun terlihat berhamburan keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Beberapa kerusakan bangunan terjadi di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali, yakni meliputi bangunan Dinas Pariwisata Gianyar, bangunan Balai Banjar Bukit Sari Sidan, bangunan Sekolah Dasar Negeri 3 Sidan, serta beberapa bangunan lain yang masih didata petugas BPBD Gianyar. Pusat gempa diduga terjadi di dekat Banjar Bukit Sari, Desa Sidan, Kabupaten Gianyar. Saya anak-anak tiba-tiba lari ketakutan, panik ya. Tadi getarnya di sini keras ya? Nih, keras. Ada bangunan yang rusak, Bu, di sini? Ada. Tapi nih, Kak? Oh, di sudut gentengnya itu jatuh, sama ada genteng yang bergeser. Tugas BPBD Gianyar masih berupaya melakukan pendataan terkait dampak kerusakan yang terjadi akibat gempa ini. Belum diterima laporan korban luka maupun korban jiwa akibat gempa ini. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Puluhan siswa-siswi SMP IT Cahaya Madani Pasaman, Sumatera Barat mengalami keracunan. Ya, para siswa diduga mengkonsumsi sarapan pagi dari sekolah. Siswa-siswi yang mengalami gejala klinis seperti pusing, mual, dan muntah-muntah dilarikan ke RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Setelah menyantap sarapan pagi dengan menu nasi soto, risoles, dan agar-agar, puluhan siswa-siswi SMP IT Cahaya Madani Pasaman mulai mengeluhkan pusing, mual, sakit perut, dan muntah-muntah. Dari 199 siswa yang diduga mengalami keracunan, sebanyak 64 siswa dilarikan ke RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping untuk mendapat perawatan medis. Karena terbatasnya tempat tidur perawatan, terpaksa satu tempat tidur diisi 2 orang. Setelah mendapat penanganan intensif pihak medis, 12 siswa-siswi telah diperbolehkan pulang. 6 diantaranya harus menjalani rawat inap di RSUD, serta sisanya masih menjalani observasi di IGD RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Pertamanya pening kepalanya, terus mual, muntah. Keadaannya lemas semuanya. Itu yang pertamanya kelas 7 kena bulan observasi mana yang agak parah itu akan kita rawat, yang kita rawat jalan kita akan pulangkan. Pertama muntah-muntah, sakit perut, dan ada yang pusing-pusing. Dugaan keracunan makanan. Kami telah mengambil sampel dari muntah dan makanan yang dimakan tadi, dan akan dikirim ke labor di Padang. Kepala RSUD Lubuk Sikaping pun menambahkan pihaknya telah melakukan tindakan medis awal dan observasi perawatan serta pengobatan sesuai gejala klinis. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, Ainus melaporkan. SMK Negeri 1 Sanden, Bantul bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta menggelar makan bergizi gratis bagi 300 orang siswa sekolah. Ya, selain menjadi bagian dari rangkaian HUT TNI AL ke-79, makan bergizi gratis serentak di seluruh Pangkalan TNI AL ini juga menjadi ajang uji coba program makan siang gratis. Sebanyak 300 orang siswa SMK Negeri 1 Sanden, Bantul mengikuti acara makan bergizi gratis serentak yang digelar oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta bersama pihak sekolah.
Makan bergizi gratis serentak ini merupakan salah satu kegiatan dalam memperingati HUT TNI AL. Digelar dalam waktu bersamaan oleh seluruh pangkalan TNI AL dari Sabang sampai Merauke. Komandan Pangkalan TNI AL dan pihak sekolah SMKN 1 Sanden Bantul juga menggelar beberapa kegiatan sosial, memberikan bantuan sejumlah paket sembako pada siswa dan warga yang tinggal di sekitar sekolah. Lanal Yogyakarta dan pihak sekolah menyediakan ratusan paket nasi kotak seharga Rp20.000. Berisi nasi, sebutir telur ayam, sayur ikan laut, dan buah. Pemberian lauk ikan laut di dalam makan siang gratis ini menjadi salah satu upaya untuk menambah asupan gizi para siswa. Karena ikan laut memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang baik bagi manusia. Makan siang gratis yang menunya ikan. Itu mungkin sebagai salah satu aplikasi daripada untuk anak-anak agar mencintai ikan laut. Ini merupakan salah satu dari pimpinan kita, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Beliau sangat intens terhadap ini, merupakan juga salah satu untuk memberantas stunting. Makan gizi gratis untuk persiapan program pemerintah yang akan datang. Jadi kan persiapan, kemudian menu makanannya adalah makanan yang sehat, diantaranya ada sayur, telur, kemudian ikan, dan buah. Selain memperingati HUT Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ke-79, kegiatan makan bergizi gratis juga menjadi uji coba dan persiapan bagi sekolah dalam rencana pemberian makan siang gratis. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisno Purwoko melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, melakukan dialog silaturahmi bersama awak media, membahas berbagai isu permasalahan Jakarta. Slogan Jakarta Menyala menjadi branding keduanya dalam memimpin Jakarta. Dialog silaturahmi dengan awak media ini dilakukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, Sabtu sore. Dalam dialog ini, keduanya mengusung slogan Jakarta Menyala, menjadi branding keduanya dalam Pilkada Jakarta. Selain mudah ditangkap pemilih, slogan ini menunjukkan optimisme membangun Jakarta yang setiap wilayahnya memiliki problematika yang berbeda-beda. Keduanya juga berfokus pada ruang kreativitas generasi muda, seperti pengadaan balai rakyat sebagai sarana masyarakat berkreasi. Sementara untuk mengatasi permukiman kumuh dan kepadatan penduduk, program hunian vertikal menjadi solusi yang akan ditawarkan pada masyarakat. Hunian vertikal, kami akan kaji secara dalam mana yang bisa dilanjutkan. Tentunya tidak semuanya bisa dilanjutkan. Yang bisa dilanjutkan pasti akan kami lanjutkan. Pasca majunya Pramono dan Rano menjadi Cawagup Jakarta, keduanya hingga kini terus membangun komunikasi dengan Ketua Umum Partai. Mundur dari jabatan politis sebagai Menteri Sekretaris Kabinet dan anggota DPR RI. Dari Jakarta, Camar Henda, Eri Nugraha melaporkan. Ya, sementara Maudy Kusnedi alias Zainab yang sempat dinyatakan masuk tim pemenangan paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta ternyata dikabarkan mundur. Mundurnya Zainab ini dikarenakan harus mendampingi suaminya yang sakit. Pemeran-pemeran di film Sidul Anak Sekolahan menyatakan akan membantu tim pemenangan paslon Pramono Rano Karno di Pilkada Jakarta. Namun pemeran tokoh Zainab Maudy Kusnedi dinyatakan mundur dari tim pemenangan Pramono Rano. Rano Karno pun menjelaskan mundurnya Maudy alias Zainab karena saat ini Maudy tinggal di Bali dan tidak bisa terus-menerus di Jakarta untuk menangani strategi pemenangan Pramono Rano Karno, serta harus mendampingi suaminya yang tengah sakit. Jadi Zainab ini baru pulang dari Eropa, suami tercinta kepleset, sehingga sekarang digips. Kemarin saya nelpon, dia lagi di rumah sakit di Bali. Dia waktu di Jerman sudah berobat, tapi sekarang mungkin bisa dilihat di IG-nya Mbak Maudy itu. Jadi gini Bang, satu, saya juga tahu, Zainab kan di Bali, tinggal di Bali. Nggak mungkin dia bisa daily di sini. Sebelumnya, nama Zainab masuk dalam struktur tim pemenangan Pramono Rano Karno bersama Cornelia Agatha alias Sarah. Keduanya menjabat sebagai wakil ketua. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke acara Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur. RK yakin pengalamannya sebagai pemimpin daerah selama 10 tahun menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Kang Emil.
Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi markas Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Dalam kunjungannya, RK menyampaikan keunggulannya dibandingkan calon lain dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya soal pengalamannya 2 kali memimpin daerah yang dapat menjadi bekal baik untuk memimpin Jakarta. Selalu mengedepankan yang namanya identitas. Termasuk ada pendidikan karakter berbasis budaya dulu ya. Di Jawa Barat, hal yang sama insya Allah akan kita lakukan dalam bentuk pendidikan masyarakat, sekolah maupun ekspresi visual. Ada arsitekturnya, ada ekspresi keseniannya, dan lain-lain. Dalam pertemuan ini, RK juga mendapat rekomendasi dari Badan Musyawarah Betawi untuk membangun dan melestarikan budaya Betawi jika ia terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur hingga 19 Oktober mendatang. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mencoba berkantor selama 3 hari di IKN pada akhir Juli. Jokowi mengaku hanya ngantor versi ringan. Sejumlah persiapan di Ibu Kota Nusantara untuk Presiden Jokowi berkantor tengah disiapkan. Fasilitas yang disiapkan sudah cukup lengkap. Heru Budi mengatakan sejumlah pegawai Setpres sudah berada di IKN sejak kemarin untuk membantu kegiatan Presiden. Selain berkantor, Jokowi akan ada kegiatan rapat dan kunjungan kerja dari IKN ke kota lain. Rencananya, Presiden Jokowi akan berkantor mulai 10 September hingga 19 Oktober, namun jadwal tersebut masih dinamis. Dinamika kegiatan Bapak Presiden cukup padat, tidak hanya di beliau di IKN, tetapi masih ada jadwal untuk kunjungan kerja ke daerah lain. Dan tadi ditanya kesiapannya adalah kami sekitar Presiden sudah berada di sana full untuk membantu kegiatan Bapak Presiden di sana, termasuk kementerian lain, dan ada agenda-agenda lain yang akan disiapkan oleh Pak Mensesnek. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamada TNI Muhammad Ali menegaskan TNI Angkatan Laut telah menyiapkan 2 kapal rumah sakit untuk dikirim ke Palestina. Kapal bantu rumah sakit tersebut nantinya akan mengangkut sejumlah bantuan yang akan dikirim untuk membantu rakyat Palestina. 2 kapal bantu rumah sakit telah disiapkan oleh TNI Angkatan Laut untuk dikirim ke perairan Palestina. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan hal tersebut dalam rangkaian acara peringatan HUT ke-79 TNI AL yang akan jatuh pada 10 September nanti. TNI AL menggelar Naval Base Open Day secara serentak. Kapal rumah sakit tersebut diantaranya KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. KRI Rajiman nantinya akan mengangkut batalion kesehatan lapangan dari ketiga matra. Kapal pelayanan kesehatan tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas medis, dikirim sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina. 2 kapal rumah sakit yang akan dikirim, tapi di dalamnya ada batalion kesehatan lapangan dari Marinir, dari Angkatan Darat maupun dari Angkatan Udara, mungkin dari lainnya. Semua yang berniat untuk membantu masyarakat Palestina kita siapkan untuk dimuat dalam 2 KRI, yaitu kapal rumah sakit tersebut. Terima kasih. Tunggu perintah dari pemerintah. Udah siap, dari kemarin-kemarin udah siap. Pemirsa, Partai Perindo bersama partai pengusung mengantar pendaftaran pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Partai Perindo juga turut mengawal pendaftaran pasangan bakal calon Bupati Donggala, Vera Elena Laruni dan Taufik Burhan, serta pasangan bakal calon Bupati Morowali, Iksan Baharudin, Abdul Rauf, dan Irian Ilyas. Di antara ribuan pendukung pasangan Ahmad M. Ali dan Abdul Karim Al-Jufri atau beramal mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah periode 2024-2029 ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu. Partai Perindo menjadi salah satu partai pengusung pasangan yang berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tengah ini. Akan bekerja bersungguh-sungguh
untuk berkomunikasi dengan masyarakat, menawarkan gagasan-gagasan yang kami akan bawa. Mudah-mudahan, insya Allah pikiran-pikiran yang kami coba tawarkan menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan masyarakat. Di Kabupaten Donggala, pasangan Vera Elena Laruni dan Taufik Burhan mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Donggala di KPU Donggala, Sulawesi Tengah. Pasangan Vegata maju pada kontestasi Pilkada 2024 dengan dukungan Partai Perindo serta sejumlah partai pengusung lainnya. Kami akan berjuang dan mengabdi buat seluruh masyarakat Kabupaten Donggala yang tercinta ini. Kabupaten Donggala yang kita ketahui adalah kabupaten masuk di dalam salah satu kategori tertinggal, desa tertinggal, dan ini menjadi tugas. Partai Perindo juga mengawal Iksan Baharudin Abdul Rauf dan Iriana Ilyas mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Morowali di KPU Morowali, Sulawesi Tengah. Pasangan ikhlas berkomitmen menjadikan Kabupaten Morowali yang maju jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Morowali periode 2004-2029. Semua persyaratan itu sudah selesai. Hari ini kita mendaftar ke KPU, mendaftarkan pasangan ikhlas. Insya Allah semua prosesnya berjalan lancar, aman, terkendali. Insya Allah tidak ada masalah. Seluruh kader partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini akan bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilihan wali kota Bandung akan digelar November mendatang. Pada Pilwalkot kali ini, Partai Perindo kembali memberi dukungannya kepada Haru Suandaru dan Ridwan Dhani Wiryanata yang dinilai bisa memajukan kota Bandung untuk 5 tahun mendatang. Partai Perindo mendukung pasangan dengan nama duet HD ini karena merupakan putra Sunda yang dinilai memiliki kemampuan memimpin kota Bandung dan mempunyai elektabilitas yang tinggi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, saat menghadiri acara seminar bertajuk Jati Diri Kepemimpinan Sunda. Pak Haru tidak diragukan lagi. Saya banyak juga berkecimpung dan juga bersama-sama dengan beliau. Dia asli orang Tasik dan dia sangat well informed terkait dengan aktivitas soal Kasundaannya. Jadi mudah-mudahan beliau akan memegang teguh jati diri Sunda. Bagaimana kita bisa melestarikan budaya, nilai-nilai yang diwariskan oleh para nenek moyang kita yang sesuai dengan agama dan keyakinan kita, terus kita lanjutkan, kita kuatkan. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini akan menggerakkan seluruh kadernya untuk memastikan kemenangan pasangan calon kepala daerah yang diusung dan didukung pada Pilkada serentak 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, kontingen daerah khusus Jakarta sukses menambah perolehan medali emas dari cabang olahraga senam aerobik nomor perorangan putri di ajang PON 21 2024 Aceh Sumur. Ya, sementara dari senam artistik, Riau menjadi juara umum, sedangkan senam ritmik didominasi kontingen Lampung. Berlaga di GOR Dispora Sudeli Serdang, Sumatera Utara, Kris Cahyani Kurniawan mencatatkan nilai akhir 18.650, sekaligus membuatnya unggul atas para pesaingnya. Atlet 21 tahun ini sukses meraih penilaian eksekusi yang mencapai 7.700 poin. Nilai keindahan gerakan sebesar 8.050, serta nilai kesulitan 2.900. Sementara untuk medali perak diraih atlet asal Jawa Timur Della Rose Ananda Purbowo dengan nilai total 18.450 dan medali perunggu jatuh ke tangan Elmalia Firdania Putri dari Yogyakarta dengan nilai total 17.800. Dengan hasil ini menambah jumlah medali yang didapat kontingen daerah khusus Jakarta menjadi 7 emas hingga Sabtu malam. Waktu di Prapon aku dapat 7, terus di sini aku latihan lebih keras, menurut sama pelatih, dan alhamdulillah sesuai target dapat emas PON karena ini pertama kali aku PON juga. Sebelumnya dalam senam artistik, Riau menjadi juara umum. Sedang pada senam ritmik, kontingen Lampung mendominasi dengan perolehan 4 emas dan 2 perak.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, lifter Aceh Bambang Wijaya yang bertanding di kelas 81 kg putra berhasil menyumbang medali emas untuk tuan rumah Aceh. Ya, Bambang mengalahkan 8 lifter lainnya dengan total angkatan 305 kg. Emas dari Bambang Wijaya menjadi emas pertama bagi Aceh dari cabang angkat besi. Dengan total angkatan 305 kg, Bambang Wijaya sukses meraih medali emas dalam gelaran PON 21 Aceh Sumut. Raihan tersebut didapat dari angkatan snatch 140 kg dan clean and jerk 165 kg. Sementara medali perak kelas 81 kg putra diraih atlet asal Papua Selatan Misbahul Munir yang membukukan total angkatan 300 kg dengan angkatan snatch 133 kg dan clean and jerk 167 kg. Sementara medali perunggu diraih Gilbert Lifter asal Jawa Barat dengan total angkatan 292 kg. Gilbert berhasil mengangkat beban angkatan snatch 131 kg dan clean and jerk 161 kg. Hari ini saya sangat bahagia kali karena perdana saya mendapatkan medali emas di PON. Ini mau menjadi prioritas ya? Kamu ditargetkan untuk meraih emas di sini, jadi cabur. Enggak besi. Medali emas dari Bambang Wijaya menjadi medali emas pertama dari cabang angkat besi bagi Aceh pada PON 21 Aceh Sumut. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, Ainus melaporkan. Dan berikut klasemen sementara perolehan medali dalam gelaran PON 21 2024 Aceh Sumut hingga Sabtu malam. Jalan-jalan nih, Aulina dan juga pemirsa, ini kita ke Gorontalo, agak jauh dari Jakarta, tapi ya? Ada yang indah pastinya nih, Aulina. Ya, ingin berenang bersama hiu paus atau whale shark, ini kita bisa jalan-jalan ke Gorontalo. Ya, pemirsa, tentunya Anda akan mendapat sensasi yang tak terlupakan karena bisa berinteraksi langsung bersama hiu paus. Berpelesir ke Provinsi Gorontalo, wisatawan bisa menikmati pemandangan menakjubkan. Ya, tepatnya di Pantai Batubarani. Tak hanya bermain air, Desa Wisata Batubarani mengajak wisatawan untuk berenang dan berinteraksi dengan hiu paus bernama Shirley. Menempuh waktu 30 menit dari pusat kota, wisatawan cukup menyiapkan kocek Rp100.000 hingga Rp350.000 dengan menumpang perahu dari tepi Pantai Batubarani menuju area lebih dalam ke Laut Gorontalo. Shirley, hiu paus yang ramah ini akan menyambut wisatawan. Tak sedikit wisatawan turut menyelam merasakan sensasi berenang bersama Shirley. Dari perahu, wisatawan juga bisa memberi makan hiu paus secara langsung dengan udang kecil yang disediakan. Bak bersama teman, wisatawan dapat berenang bersama Shirley dan menikmati keindahan bawah laut Gorontalo secara langsung, serta menikmati pemandangan bawah laut di atas perahu kaca. Seru banget ya karena pertama kali lihat paus, terus saya pikir itu bakal galak gitu ya. Ternyata ramah, terus agak jinak sih menurut saya. Tentu sangat berkesan ya, karena ini pengalaman pertama kali. Terus juga yang paling berkesannya sebenarnya jarak kita berenang dari pesisir menuju ke hiu paus itu yang sangat dekat. Itu sih yang paling berkesan dan kita bisa langsung nemuin hiu pausnya itu. Berwisata sambil berinteraksi bersama hiu paus dengan keindahan alam Gorontalo yang memukau, memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Bagaimana? Anda tertarik?
Dari Kabupaten Bone Balango, Gorontalo, Fakih Satrio, Ayus melaporkan. Ya pemirsa dan juga Angel, tadi kita udah lihat hiu paus. Nah sekarang kita mau melihat panorama matahari terbit yang ada di Golden Sunrise Sikunir, bukit di atas awan di kawasan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Ya, wisatawan pun rela untuk menginap hingga mendaki bukit untuk bisa menyaksikannya. Berikut liputannya. Semburat indah warga langit saat matahari terbit di Golden Sunrise Sikunir, bukit di atas awan di kawasan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah memang luar biasa. Kemunculan matahari dari balik Gunung Sumbing dan Sindoro sangat ditunggu dan menciptakan suasana yang tidak bisa dilupakan. Awan yang bergulung-gulung sejauh mata memandang membuat decak kagum para wisatawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Keindahan sunrise di Golden Sunrise Sikunir ini memang membuat ribuan wisatawan rela menginap di Bukit Sikunir atau yang terkenal dengan bukit di atas awan. Para wisatawan rela memenuhi puncak bukit yang sempit semenjak subuh. Tak hanya melihat sunrise, dari puncak Bukit Sikunir ini, para wisatawan juga bisa bersuah foto dengan latar belakang keindahan dataran Kedu yang diapit Gunung Sumbing dan Sindor. Hal inilah yang membuat Bukit Sikunir tak pernah sepi dikunjungi, terutama masa liburan. Pastinya pengen berlibur, keluar dari rutinitas pekerjaan aja sih, pengen healing. Oh gitu. Terus pemandangannya ijo-ijonya sama Golden Sunrise. Kawasan wisata Dieng merupakan sebuah tempat wisata dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Ketinggiannya yang mencapai 2.300 meter di atas permukaan laut menjadikan udaranya sangat sejuk dan cocok untuk berlibur. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Aulina, ada seorang pria di Banjarnegara, Jawa Tengah ini yang memiliki usaha yang terbilang cukup unik, yaitu berjualan telur jangkrik nih Aulina. Nah, telur jangkrik ya Angel, ini mungkin terlihat aneh dan jarang ditemui ya pemirsa, namun omsetnya ini mencapai jutaan rupiah. Usaha ini pun cukup menjanjikan. Inilah Arianto, pria warga desa Somawangi, Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah yang memelihara ribuan jangkrik untuk diambil telurnya. Dengan memanfaatkan ruangan sempit di rumahnya yang berukuran 7 x 21 meter, Arianto membuat petakan-petakan kandang jangkrik untuk mempersiapkan jangkrik bertelur. Arianto membuat petakan kandang dari bahan bambu. Satu petak kandang masing-masing berukuran 1,5 x 3 meter yang diisi 2.000 indukan jangkrik. Pemberian pakan dilakukan 4 kali dalam sehari dengan menggunakan pakan pabrikan dan sisa sayuran. Jangkrik ini dipersiapkan untuk menjadi indukan petelur. Dan saat usia sudah mencapai 45 hari, jangkrik pun siap bertelur. Media tempat telur jangkrik ini pun cukup sederhana, hanya nampan dan pasir. Selama 2 hari sehari, telur jangkrik pun bisa dipanen. Jangkrik usia produktif mampu bertelur setiap hari dan dari 8 kilo indukan jangkrik, rata-rata mampu menghasilkan 1 kilogram telur dalam sehari. Untuk menghasilkan telur maksimal, Arianto membuat perbandingan 20 pejantan dan 100 betina dalam kandang. Pengambilan dan pemisahan dilakukan dengan menggunakan air. Telur yang sudah dipisahkan dari pasir dan dalam kondisi kering pun siap dijual. Harga telur jangkrik ini mencapai Rp250.000 per kilogramnya di pasaran. Pertamanya saya ikut ternak 2 box, lalu kemudian periode berikutnya saya mencoba merambah ke produksi telur ya. Jadi setelah itu, alhamdulillah setelah 1 tahun berjalan, alhamdulillah saya bisa menjual telur itu dengan hasil yang kurang lebih sekitar 5 juta lah tiap bulannya. Pangsa pasar telur jangkrik ini adalah para peternak yang tidak ingin repot membeli jangkrik. Telur biasanya akan menetas dalam jangka waktu 5-7 hari. Sementara pemasaran telur jangkrik ini dilakukan secara online yang omset penjualannya mencapai 5 hingga 6 juta rupiah dalam sebulan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.
Pemirsa, PT Bank MNC Internasional Tbk dengan kode emiten BABP turut merayakan Hari Pelanggan Nasional ke-21 sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas dan kepercayaan nasabah. Dalam perayaan ini, MNC Bank juga memberikan hadiah langsung tanpa diundi bagi nasabah yang melakukan top up saldo rekening atau membuka rekening tabungan dahsyat berhadiah. Anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, yakni PT MNC Bank Internasional Tbk atau MNC Bank, turut memeriahkan Hari Pelanggan Nasional di kantor cabang MNC Bank Kebon Sirih, Jakarta. Jajaran direksi MNC Bank hadir langsung menyapa serta melayani para nasabah sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas dan kesetiaan nasabah menggunakan produk dan layanan MNC Bank. Tak hanya itu, MNC Bank terus berkomitmen memberikan kenyamanan dan pengalaman terbaik bagi customer dengan menyuguhkan beragam inovasi. Kami tidak hanya ingin mengukur seberapa jauh pelayanan yang bisa kami berikan kepada nasabah, tapi kami juga ingin tahu pelayanan-pelayanan apa lagi yang dibutuhkan oleh nasabah sehingga bisa lebih meningkatkan lagi peran atau layanan MNC Bank kepada para nasabah. PT Bank MNC Internasional Tbk juga menawarkan program menarik yakni tabungan dahsyat undian dengan hadiah istimewa hingga grand prize berupa 1 unit mobil Hyundai Stargazer dan 1 unit mobil Toyota Fortuner yang akan diundi pada akhir periode program. Ayo, segera buka tabunganmu di MNC Bank. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, puluhan paus diduga jenis pilot terdampar hingga mati di pesisir Kampung Pereman, Desa Purnama Alor, Nusa Tenggara Timur. Ya, fenomena ini pun menjadi tontonan warga setempat. Warga digegerkan dengan penemuan puluhan paus diduga jenis pilot terdampar di pesisir Pureman, Desa Purnama, Alor, Nusa Tenggara Timur, Jumat siang. Sekitar 5 paus pilot ini terdampar dalam kondisi mati dengan tubuh yang tidak utuh. Ada juga paus tampak lemas namun tidak bisa diselamatkan. Paus-paus ini diduga tidak bisa berenang kembali ke laut setelah dihempas ombak ke daratan. Terdamparnya paus ini menjadi tontonan warga desa setempat. Jenis paus yang terdampar diduga adalah paus pilot. Toko akan melakukan identifikasi awal ke lokasi untuk mendata jumlah serta keadaan dari paus tersebut. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengambil bagian apapun dari paus yang terdampar tersebut, apalagi mengkonsumsikan. Bangkai paus pilot tersebut akan dikirim ke Bali untuk diperiksa laboratorium untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Alor, NTT, Dani Manu, iNews melaporkan.